Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Di mana jika kita perhatikan di zaman ini, banyak orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tenggelam dalam kemaksiatan ataukah memang mereka semakin jauh dari kebenaran? Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hati yang kokoh, dan semoga hati yang kokoh ini menjadi modal yang bisa kita manfaatkan nantinya untuk menjalankan atau melaksanakan setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Teman-teman sekalian, salat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah satu-satunya manusia yang berhak untuk ditauladani, diikuti dalam langkahnya dari setiap aspek kehidupan. Dan ada pahala besar tentu bagi orang yang senantiasa istiqomah, tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ya di zaman ini merupakan zaman yang banyak manusia yang mulai lalai dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengedepankan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengedepankan sesuatu yang mereka buat-buat sendiri dan mereka nilai itu sebagai ibadah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafat di atasnya. Teman-teman sekalian, ya insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu berkaitan dengan perbuatan haram, yaitu membela kezaliman. Ya, yaitu membela kezaliman. Teman-teman sekalian, di dalam kehidupan ini, ketika kita mendengar kata zalim, maka kadangkala kata zalim ini bisa menggerakkan massa. Ya, ketika kata zalim ini disematkan misalnya kepada penguasa, maka kata ini bisa menjadi mesin penggerak, di mana banyak orang yang protes, melakukan anarkisme, demonstrasi, berangkat dari kata zalim ini. Di zaman ini, kezaliman itu seringkali terjadi. Bahkan orang yang melakukan kezaliman itu mendapatkan sokongan atau dukungan dari orang yang memiliki kecenderungan kepada, katakanlah misalnya, kecintaan kepada seseorang, sehingga berangkat dari kecintaan itu ia menutup mata atas kezaliman yang dilakukan oleh orang yang ia cintai. Atau misalnya
Kita mempunyai teman, kita udah deket gitu, teman politik kah, sesama penguasa. Ketika teman kita itu melakukan kezaliman, kita diam. Atau bahkan kita mendukung tindakan kezaliman yang mereka lakukan. Makanya di dalam kehidupan ini kita akan temukan segala sesuatu yang sifatnya bertolak belakang. Ada hitam, ada putih, ada tauhid, ada syirik, ada adil, ada zalim. Jadi lawan atau antonim dari zalim itu adalah adil. Kadangkala juga kita ketika mendapatkan keadilan, maka kita tidak pernah memperhatikan kadangkala apakah keadilan itu juga didapatkan oleh rekan kita atau tidak. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya mengedepankan kepuasan kita. Yang penting kita sudah mendapatkan keadilan, ternyata teman kita nggak dapat keadilan, kita diam saja. Tapi kalau misalnya kita yang mendapatkan kezaliman, teman kita mendapatkan keadilan, kita protes begitu. Maka sejatinya kita di dalam menjalani kehidupan ini dan ingin tercipta suasana yang berkeadilan, maka poin penting yang mesti kita perhatikan adalah jangan sampai kita mengabaikan atau membiarkan kezoliman itu terjadi. Sedangkan kita itu mampu untuk mencegah ya, terjadinya kezoliman itu. Teman-teman sekalian, sebagai pengantar ya, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya, berkaitan dengan orang yang zalim ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kezaliman, bahkan ini sudah sering kita bahas, orang yang melakukan kezaliman itu diancam dengan laknat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Kata Allah apa? Ingatlah, laknat Allah itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang melakukan kezaliman itu nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam konteks membela kezaliman, ada orang melakukan kezaliman, pasti ada pembelanya. Sebagaimana orang yang menyebarkan kebenaran, itu pasti ada pembelanya. Ya. Nah, ketika orang itu ya membela kezaliman misalnya, maka pada hakikatnya dia sudah melakukan tolong-menolong di dalam keburukan, di dalam kebatilan. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu secara tegas mengatakan kepada kita bahwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, jangan kita tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan ini merupakan ya menjadi tonggak ya, menjadi patokan ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu memiliki kecenderungan kepada kemaksiatan, bahkan menyokong orang yang melakukan kemaksiatan. Dan kita tahu membela kezaliman ini adalah termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, karena ketika orang melakukan kezaliman, artinya dia melakukan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apakah merampas hak orang lain, apakah menyakiti orang lain, maka kita tidak boleh melakukan atau memberikan sokongan kepada orang yang melakukan kezaliman. Itu artinya kita mendukung orang lain melakukan dosa. Ya, bahkan bisa jadi kita menjadi fasilitator terjadinya kezaliman. Maka nggak boleh sama sekali kita memuluskan atau mempermudah orang melakukan kezaliman. Ya, teman-teman sekalian, ya, Syaikhul di sini menukil beberapa dalil ya berkaitan dengan
larangan membela kezaliman. Ya, tentu isinya berupa ancaman ya bagi orang yang melakukan atau mendukung kezaliman, begitu. Al-Hakim dalam Mustadraknya dan Ibnu Majah dalam Sunannya meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Man a'ana ala khusumatin bizulmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membela kezaliman, niscaya ia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga ia berhenti darinya. Jadi, orang yang membela kezaliman saja, itu dia terancam mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan pelaku kezaliman itu sendiri? Tadi di pengantar kita sudah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang-orang yang zalim. Laknat bagi orang yang zalim. Maka bagaimana dengan orang yang mendukung atau membela orang yang melakukan kezaliman? Ya, maka dia berpeluang mendapatkan ancaman yang sama. Kenapa? Karena dia bukannya mencegah terjadinya kezaliman, justru malah mendukung terjadinya kezaliman. Dan dia membela pelaku kezaliman dan tidak menolong korban kezaliman. Itu yang pertama, ya. Bahwasanya orang yang membela kezaliman itu terancam mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang melakukan kezaliman, ya, bisa saja mendapatkan ancaman yang lebih besar. Karena ancaman bagi orang yang mendukung kezaliman, membela kezaliman itu sudah luar biasa sekali. Mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan orang yang melakukan kezaliman begitu? Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana zaliman liyadhidu bi batilihi hatta faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih." Barang siapa yang membela pelaku kezaliman yang dengan kebatilannya ia tundukkan kebenaran, maka lepaslah ia dari jaminan Allah dan Rasulnya. Ya, maka ketika kita membela pelaku kezaliman, itu bisa saja artinya kita apa? Kita sudah menundukkan kebenaran, ya. Artinya kita sudah mulai mengenyampingkan kebenaran dan kita mengangkat nilai kebatilan. Kenapa? Karena kita mendukung kezaliman, ya. Teman-teman sekalian, kemudian ya di dalam sunannya Abu Daud juga meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a." Barang siapa yang membela kebatilan padahal ia mengetahuinya, niscaya kemurkaan Allah senantiasa meliputinya hingga ia berhenti darinya. Ya, jadi ketika orang yang melakukan kezaliman dan ada pihak yang menjadi penyokong dan pembela dia melakukan kezaliman, maka dia akan selalu mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia menghentikan pembelaannya terhadap pelaku kezaliman. Ya. Jadi bahaya menjadi penyokong, menjadi pembela pelaku kezaliman itu bahaya. Antum mungkin di dunia akan mendapatkan misalnya ya, jika kezaliman itu misalnya dilakukan penguasa misalnya, antum menyokong itu, mendukung itu, antum bisa saja mendapatkan fasilitas, mendapatkan privilege misalnya dari penguasa yang melakukan kezaliman itu. Tapi ingat satu hal, Anda tidak akan bisa lepas dari murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Anda tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab dosa yang Anda pikul karena mendukung atau menyokong terjadinya kezaliman. Ya, itu adalah sejumlah dalil yang dinukil oleh Syekh Talawi di dalam tulisannya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang masalah membela kezaliman, maka kita lihat bahwa sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, kezaliman itu ada dua macam. Kezaliman itu ada dua macam. Yang pertama zalim yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan zalim berkaitan dengan hak sesama manusia. Ya, jadi zalim itu ada dua, zalim kepada Allah dan zalim kepada sesama hamba. Nah, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zalim dengan tingkatan tertinggi. Artinya, ketika ada orang yang menyokong terjadinya zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia mendukung ya kezaliman dengan tingkat kezaliman tertinggi. Apa bentuk zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman? Yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Oleh karena itu kata para ulama, ya, zalim kepada Allah yaitu syirik itu adalah zalim yang berada di puncak. Puncaknya kezaliman, puncaknya kemaksiatan itu adalah syirik kepada Allah. Maka bentuk tolong menolong dalam kezaliman, ya, zalim kepada Allah, ini luar biasa sekali. Di mana kita menjadi penyokong orang yang melakukan kesyirikan, menjadi pembela orang yang melakukan kesyirikan. Ya, Syekh Sa'di menjelaskan ayat ini. Ya, alasan mengapa syirik adalah kezaliman yang besar adalah bahwasanya tidak ada yang lebih parah dan lebih buruk dari orang yang menyetarkan makhluk yang terbuat dari tanah dengan sang pemilik semua makhluk. Menyetarkan makhluk yang tidak memiliki sesuatu apapun dengan zat yang memiliki semuanya. Menyetarakan makhluk yang tidak bisa memberikan satu nikmat pun dengan zat yang memberikan semua nikmat dalam agamanya, dunianya dan akhiratnya. Padahal hati orang tersebut beserta raganya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah keburukan tercegah darinya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah kezaliman yang lebih besar dari ini, kata beliau. Jadi kata Syekh Sa'di, ya, alasan mengapa syirik adalah kezaliman terbesar, ya, karena kita menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala jelas Allah itu tidak setara dengan apapun. Allah itu tidak setara dengan apapun. Maka ketika kita melakukan kesyirikan, berarti kita menyetarakan Allah dengan makhluk. Ya, bahkan kesyirikan itu bisa mendudukan Allah itu di bawah makhluk. Atau menganggap Allah tidak kuasa sama sekali dan menganggap makhluk lebih berkuasa. Maka ketika terjadi kesyirikan, dan ada orang yang menyokong dan membela kesyirikan itu, berarti dia sudah menjadi pembela kezaliman. Zalim kepada siapa? Zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat nih di zaman ini, banyak sekali adat atau budaya yang ternyata mengandung unsur kesyirikan. Maka siapa saja yang menjadi pembela, yang melestarikan adat itu, maka
otomatis dia menjadi pembela kezaliman. Bahkan pembela kezaliman terbesar yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika ada orang yang ingin melestarikan adat, melestarikan budaya, hukum asalnya sah-sah saja. Tapi kalau sudah terkontaminasi oleh nilai-nilai kesyirikan, maka ini budaya adat yang bermasalah. Maka adat dan budaya yang terkontaminasi oleh kesyirikan itu mesti dihilangkan dari masyarakat Islam. Kenapa? Karena itu adalah bentuk kezaliman, itu adalah kesyirikan. Di mana syirik itu adalah kezaliman, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang mendukung, menyokong, melestarikan dan memaksa orang lain melaksanakan budaya atau adat itu, berarti dia sudah menjadi apa? Pendukung ya, kezaliman, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya sekali. Ya. Itu yang pertama. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya bisa menjadi pendukung kezaliman, ya, pembela kezaliman, yaitu ketika kita melakukan toleransi yang kebablasan, melakukan toleransi yang kebablasan, di mana ada orang di zaman ini melakukan toleransi, justru malah melebur dengan pihak lain. Pada akhirnya dia menabrak prinsip-prinsip Islam. Ketika ada orang melakukan ritual ibadah agama lain, ternyata orang Islam ikut-ikutan, ikut meramaikan, ikut memeriahkan. Ya, maka ini adalah termasuk apa? Membela kezaliman. Di mana seharusnya kita itu berlepas dari semua bentuk kesyirikan, bahkan berlepas dari pelakunya sekalipun. Dan orang yang membela kesyirikan dan pelaku kesyirikan, memuliakan pelaku kesyirikan, maka dia otomatis membela kezaliman. Dia membela kezaliman. Itu yang pertama, ya. Bahwa ketika orang membela pelaku kesyirikan, maka artinya dia itu membela kezaliman. Zalim kepada siapa? Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ya, itu zalim kepada sesama hamba, kepada manusia. Ya. Ini banyak sekali bentuknya zalim kepada sesama hamba. Dan hendaknya kita menjadi apa? Menjadi orang yang mencegah terjadinya kezaliman itu. Bahkan kalau bisa kita menolong kedua pihak, menolong yang menzolimi dan menolong yang terzolimi. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizolimi. Lalu ada sahabat yang bertanya, bahwasanya kami ini paham jika menolong yang terzolimi. Lalu bagaimana menolong yang menzolimi? Ya, lalu kata Nabi alaihi wasallam, kamu cegah dia berbuat zalim, fa inna dzalika nasruhu. Maka sesungguhnya engkau telah menolong. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ketika terjadi kezaliman, kita bisa menolong dua pihak sekaligus. Menolong pelaku dan menolong korban. Atau misalnya kita bisa ya menjadi pencegah ataupun kita bisa menjadi pihak yang mencegah terjadinya kezaliman antara penguasa dan rakyat misalnya. Bisa. Ketika kita mempunyai fasilitas untuk menasihati penguasa, maka kita bisa menjadi ya orang yang mencegah terjadinya kezaliman. Ya, artinya apa? Kita menolong penguasa agar tidak melakukan kezaliman dengan menasihatinya, dengan memberikan masukan, ya. Seperti itu seharusnya, ya.
Dan kezaliman kepada sesama manusia ini banyak sekali bentuk. Dan jangan sampai kita menjadi pembela kezaliman. Misalnya apa? Misalnya di dalam kendaraan, itu seringkali kita melihat ada orang yang kendaraan umum ya, banyak orang yang merokok biasanya. Orang yang merokok itu dia menzolimi dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa rokok itu bisa merusak diri ya. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan penyakit ini dan itu banyak. Sedangkan orang yang menghirup asap rokok itu perokok pasif. Jadi yang merokok dan yang terdampak dari asap rokok itu bisa mendapatkan efek negatif bagi kesehatan. Maka perokok itu menzolimi diri sendiri dan dia ikut menzolimi orang lain. Maka di dalam kendaraan umum hendaknya kita tegur orang seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kezaliman. Tapi dengan tanda kutip, jika kita mampu melakukannya atau kita mempunyai otoritas untuk melakukannya. Yang menegur itu kan bisa pemilik bis misalnya. Yang pemilik kendaraan itu melakukan peneguran kepada penumpang yang merokok. Ya, karena di dalam kendaraan umum itu bukan hanya perokok sendiri yang menjadi penumpang, ada anak-anak, ada perempuan, ada wanita hamil, ada orang sakit. Dan tidak semua orang itu bisa toleransi dengan asap rokok. Termasuk anak pribadi itu nggak bisa toleransi dengan asap rokok. Setiap mencium bau asap rokok itu pusing kepalanya. Nggak bisa. Maka kita ingatkan ya, terutama bagi pemilik kendaraan umum itu ingatkan penumpang agar tidak melakukan kezaliman. Maka itu sudah menjadi apa? Menjadi pemutus agar tidak terjadi kezaliman di dalam kendaraan umum. Atau misalnya di dalam pengadilan, ada hakim yang ternyata memiliki kecenderungan, ya, memiliki kecenderungan untuk melakukan kezaliman. Artinya, ya, hakim itu memiliki kecenderungan kepada pihak yang keliru dengan alasan-alasan yang mungkin ya misalnya disogok misalnya atau mendapatkan fasilitas tertentu dari pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya ketika memutuskan perkara, dia mengabaikan aspek-aspek keadilan. Maka orang yang menyokong tindakan hakim ini, pasti dia membela kezaliman. Dan kita sebagai pihak yang memiliki otoritas, seharusnya itu mengingatkan hakim, jangan sampai terjadi kezaliman yang menyebabkan rasa ketidakadilan. Ya, atau misalnya masalah mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Maka kita cegah orang ya, dari perbuatan itu. Bukan malah menyokong. Ada istri misalnya jualan. Ternyata istrinya itu mengurangi takaran misalnya melakukan kecurangan. Maka sebagai suami yang ketika mengetahui kecurangan itu terjadi, ingatkan istri. Diingatkan. Bukan malah disokong agar kita mendapatkan keuntungan lebih lah. Nggak boleh seperti itu. Ya nggak boleh seperti itu. Justru harus apa? Diingatkan agar si istri itu tidak melakukan kezaliman. Dan suami itu harus mencegah istrinya dari perbuatan zalim. Dan jangan menjadi pembela kezaliman di mana dia mendukung tindakan si istri. Dan banyak sekali ya bentuk kezaliman lainnya ya yang mesti kita cegah atau kita berlepas diri dari kezaliman itu. Dan kita tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku. Teman-teman melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk membela kezaliman adalah ketika kita ridho kepada kesyirikan. Ya baik kepada kesyirikan itu sendiri atau kepada pelakunya. Baik secara tersirat atau secara tersurat. Ya. Dan banyak sekali kita perhatikan sekarang kaum muslimin bahkan tokoh agamanya sekalipun bukannya dia berlepas dari
kesyirikan dan pelaku kesyirikan malah mereka mesra begitu. Seolah-olah perbedaan akidah itu hal yang biasa. Seolah-olah ya kita ini sama ya, semua baik ya, tujuannya sama, semua baik. Padahal sejatinya ketika terjadi perbedaan akidah dengan orang kafir, orang Islam itu bahkan pemuka agamanya sekalipun harus menunjukkan apa? Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, bukan malah menunjukkan mesra di depan umum. Efeknya apa? Ini efeknya kepada umat. Ini efeknya kepada umat nanti. Umat nanti akan terkotak-kotak, ya, akan terkotak-kotak. Terkotak-kotak seperti apa? Nanti akan timbul kelompok ya, yang kemudian melakukan toleransi kebablasan. Toh pemuka agama kita itu ya mesra kok. Artinya kalau kita ikut-ikutan ajaran itu nggak apa-apa. Hari raya agama lain orang Islam ikut-ikutan nggak apa-apa. Nikah beda agama nggak apa-apa. Melakukan ritual ikut-ikutan meramaikan dan memeriahkan itu nggak apa-apa. Maka penting kita untuk berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Karena itu akan berdampak ya. Bahkan pemuka agama sekalipun ya, dia wajib mengajarkan, memperingatkan umat, bukan malah mencontohkan loyalitas, kecintaan kepada pelaku kesyirikan. Dia justru yang harus memperingatkan umat, bukan malah mencontohkan sesuatu yang keliru begitu. Ya, artinya secara tidak langsung dia sudah melakukan atau membela kezaliman, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir akan kami nukilkan beberapa perkataan para ulama berkaitan dengan masalah membela kezaliman ini. Ya. Yang pertama, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya di dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang membantu perbuatan zalim atau mendukung orang yang zalim, maka ia pun ikut mendapatkan bagian dari dosa kezaliman tersebut. Karena tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran adalah haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Ini Al-Maidah ayat 2. Jadi kata Syekhul Islam, orang yang membantu perbuatan zalim atau yang menyokong terjadinya kezaliman, maka dia mendapatkan bagian dari dosa kezaliman itu. Makanya ketika terjadi kezaliman, kita jangan malah mendukung terjadinya kezaliman itu. Ya, misalnya di kelas ya, banyak ya terjadi misalnya di remaja itu ngeprank ya. Orang ngeprank itu malah didukung ya, ngumpetin sendal, ngumpetin barang berharga temennya. Tujuannya ngeprank, didukung lagi sama teman-teman yang lain. Ini membela kezaliman. Yang ngeprank berdosa, yang mendukung pun ikut dapat dosanya, kecipratan juga dosanya. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Imam Ghazali yang mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, kata beliau, termasuk kezaliman adalah membantu orang yang zalim dalam kebatilan dan ketidakadilan. Setiap orang yang berpartisipasi dalam mendukung kezaliman, baik dengan nasihat, bantuan fisik, atau sekedar diam ketika mengetahui hal itu, maka dia adalah bagian dari kezaliman tersebut. Maka kata Imam Ghazali, ketika terjadi kezaliman, apakah kita mendukung kezaliman itu dengan nasihat misalnya, memberikan masukan kepada orang yang melakukan kezaliman agar kezalimannya itu semakin tanda kutip mengasyikkan, semakin seru, baik kita memberikan bantuan secara fisik
Atau kita malah diam dari kezaliman itu dengan tidak mencegah pelakunya melakukan kezaliman atau tidak menolong korban kezaliman, ya. Maka orang yang diam, ya bahkan yang diam sekalipun, maka dia bagian dari kezaliman itu, kata beliau. Maka kita jangan pernah diam ketika melihat terjadinya kezaliman. Kalau kita mampu, kita cegah. Kalau kita mampu, kita cegah. Berkata Ibnu Qayyim, rahimahullahu ta'ala, tolong menolong dalam kebatilan dan dosa adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena perbuatan itu adalah bentuk dukungan terhadap kebatilan. Siapa yang membantu dalam kebatilan walau hanya dengan satu kata, maka dia ikut serta dalam dosa tersebut. Maka sekecil apapun bentuk dukungan, sokongan, bahkan diamnya kita ketika terjadinya kezaliman, maka artinya kita ikut serta, kata beliau, di dalam dosa kezaliman tersebut. Ya, teman-teman yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya kezaliman itu banyak sekali. Yang namanya kezaliman itu banyak sekali. Bahkan sadar atau tidak sadar justru kita yang terjatuh kadang-kala. Karena kita biasanya mudah tergelincir juga begitu. Tapi ketika kita sadar, hendaknya kita harus ya langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada korban yang kita zalim. Karena kita khawatir yang namanya zalim ini, kalau kita nggak minta maaf, tidak dihalalkan di dunia, di akhirat nanti kita akan dituntut oleh korban. Ya, kita akan dituntut oleh korban. Maka teman-teman sekalian, ketika terjadinya kezaliman, jangan pernah kita menjadi pembela kezaliman. Jangan menjadi fasilitator kezaliman. Kalau bisa kita yang mencegah terjadinya kezaliman itu. Karena apabila kita mendukung, membela, bahkan diam ketika orang melakukan kezaliman, berarti kita juga ikut andil di dalam dosa tersebut. Ya. Dan kita tahu bahwa orang yang membela kezaliman ini nanti akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan terus akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala sampai dia berhenti dari membela kezaliman itu sendiri. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjauhi yang namanya kezaliman dan jangan sampai kita justru membela terjadinya kezaliman dan menjadi penyokong pendukung utama pelaku kezaliman. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.